Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Kali ini bersama saya Alfi Syahrin dalam program Dokter Menjawab. Program yang akan mengupas tuntas berbagai macam masalah-masalah kesehatan yang sering kita jumpai sehari-hari, tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami ucapkan juga terima kasih pada seluruh sahabat yang tetap setia update program di channel YouTube kami, RSUD Hasan Basri Kandangan. Dan juga kami ingatkan selalu untuk sahabat dimanapun berada, untuk selalu mengikuti dan juga memfollow akun resmi media sosial kami, baik itu di Instagram, @RSUD Hasan Basri HSS, juga di Facebook RSUD Hasan Basri HSS, dan juga kunjungi website kami di rsudhasanbasri.com. Dan juga silakan untuk sahabat RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, tuliskan komentar kalian terkait dengan kesimpulan untuk program Dokter Menjawab hari ini. Dan bagi sahabat yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Dan untuk tema Dokter Menjawab edisi kali ini yakni halitosis atau bau mulut. Dan untuk mengupas tuntas tema tersebut, tentunya saya tidak sendiri, kita sudah bersama dengan Ibu Dokter Gigi Neken Prasetya Ningtyas, spesialis penyakit mulut. Baik Bu, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun cuacanya kadang tidak menentu ya Bu ya. Pagi panas, cerah, ya panas. sore hujan. Iya, tapi semoga itu tidak menjadi kendala bagi kita semua ya Dok ya. Iya. Baik sahabat RSHB, apa sih halitosis itu dan apakah itu termasuk penyakit? Lalu seperti apa cara penanganannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk menjelaskan kepada sahabat RSHB sekalian. Silakan Ibu. Selamat pagi sahabat RSHB sekalian. Ketemu lagi dalam acara talk show Dokter Menjawab kali ini. Kali ini saya akan membawakan suatu materi pembahasan tentang halitosis atau dikenal oleh orang bahasa awamnya adalah bau mulut. Halitosis atau bau mulut ini termasuk keluhan nomor 3 terbesar orang datang ke dokter gigi atau ke poli gigi setelah karies atau gigi berlubang. Setelah nomor 2-nya itu adalah penyakit periodontal atau jaringan penyangga gigi. Yang ketiga sering dikeluhkan ini adalah tentang bau mulut. Nah, itulah kenapa hari ini saya mengangkat topik ini, karena memang banyak dialami oleh kita kondisi bau mulut ini. Seputar halitosis ini bagaimana akan saya terangkan sebentar lagi. Halitosis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata halitos dan osis. Halitos ini adalah nafas yang dihembuskan lewat mulut, sedangkan osis itu adalah penyakit. Jadi secara umum digambarkan halitosis itu adalah keadaan nafas yang dihembuskan dari mulut yang berbau tidak sedap. Nah, di sini dibagi menjadi 2 macam halitosis, yaitu genuine halitosis, yaitu bau mulut yang sebenarnya, yang memang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah pseudo halitosis, itu adalah halitosis atau bau mulut semu, yang sebenarnya tidak ada gitu. Tapi kedua macam halitosis ini memang sering kita dapatkan menjadi keluhan pasien-pasien yang datang di poli gigi. Genuine halitosis atau halitosis yang sebenarnya itu benar-benar terjadi bau mulut. Disebabkan oleh 2 macam, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu alami, dialami oleh setiap kita tanpa adanya suatu kelainan di rongga mulut atau di sistemik. Contohnya ketika kita bangun tidur, kita mengeluhkan ada bau mulut, kemudian kita puasa, kita merasa ada bau mulut, seperti itu. Kemudian halitosis genuine yang patologis. Di sini berarti ada keterlibatan faktor-faktor penyakit, kelainan di rongga mulut ataupun di dalam tubuh yang lain. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian yang pseudo halitosis ini dibagi menjadi 2, yaitu delusional halitosis, yaitu pasien ini merasa dirinya itu mempunyai bau mulut, tetapi tidak ada komplain dari orang-orang terdekatnya, seperti pasangan, keluarga atau teman dekat, tetapi dia merasa dia tuh mempunyai bau mulut yang tidak sedap, sehingga dia biasanya datang ke dokter gigi untuk memeriksakan diri. Kemudian yang kedua adalah halitofobia. Ini biasanya
diderita oleh individu berusia muda karena dia masih peduli sangat peduli dengan penampilan, kemudian peduli dengan persepsi orang terhadap tubuhnya secara keseluruhan termasuk dengan bau nafasnya. Jadi walaupun dia tidak memiliki bau mulut, dia was-was akan suatu saat nanti dia akan berbau mulutnya dan akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, ini juga beberapa alasan mereka datang ke poli gigi. Jadi kadang-kadang nggak ada komplain, terus kondisi giginya bagus, tapi dan kita tidak membaui bau tidak sedap itu, tapi mereka merasa was-was. Jadi ada dua macam garis besar, yaitu halitosis yang sebenarnya atau bau mulut yang memang benar-benar ada, dan halitosis pseudo atau halitosis semu, yaitu sebenarnya nggak ada bau mulut ini tapi menjadi keluhan oleh individu tersebut. Next. Nah, ini yang jadi alasan juga saya angkat topik ini, yaitu hampir 50% dari seluruh populasi di dunia ini pernah mengalami halitosis. Pada anak-anak dia justru persentasenya menjadi lebih besar karena pada anak-anak dia belum bisa melakukan pembersihan sendiri, melakukan pembersihan gigi dan mulut sendiri. Kemudian yang pseudohalitosis ini biasanya dari penelitian epidemiologi dia lebih banyak dikeluhkan oleh individu berusia muda, yaitu karena mereka masih memperdulikan penampilan dan was-was tentang persepsi orang terhadap bau mulutnya. Next. Nah, sebenarnya kenapa sih kok mulut kita itu atau mulut orang-orang yang dekat dengan kita tuh kadang-kadang berbau sangat menyengat kayak gitu. Bau itu berasal dari mana gitu. Padahal makanan yang dimakan tuh bukan petai misalnya, bukan jengkol. Makanannya tuh oke-oke aja gitu, tapi kenapa keluar bau yang sangat tidak sedap. Nah, bau mulut ini berasal dari gas yang mudah menguap, yaitu volatile sulfur compound, yaitu dia adalah gas yang mudah menguap hasil metabolisme dari bakteri di rongga mulut. Jadi di mana rongga mulut itu berisi banyak bakteri yang memproduksi gas dalam proses reproduksinya. Jadi akhirnya gas itu semakin banyak. Ketika gas itu semakin banyak, akhirnya ketika kita bernafas terhembus oleh orang di luar kita. Nah, jadi intinya di sini adalah produksi gas oleh bakteri di dalam hidupnya bakteri tersebut gitu. Jadi ketika ada sisa makanan, ketika makanan tidak dibersihkan segera, karbohidrat dan gula dalam makanan itu akan diuraikan, difermentasikan, dirubah menjadi tenaga oleh bakteri tersebut untuk berkembang biak begitu. Terus hasil metabolisme sampingnya itu berupa gas volatile sulfur compound tersebut juga. Yang berapa diantaranya ada macam-macam, hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida. Nah, ini akan dihembuskan keluar menjadi suatu bau yang busuk, bau tidak sedap yang bisa tercium oleh orang-orang di sekitar kita. Next. Nah, ini halitosis atau bau mulut ini apa sih penyebabnya gitu. 90% bahkan lebih dari penelitian itu menyebutkan bahwa halitosis ini berasal atau penyebab asalnya adalah dari rongga mulut kita. 90%. Jadi hampir semuanya penyebab bau mulut yang tidak sedap ini berasal dari faktor-faktor di dalam rongga mulut kita sendiri. Ya, jadi faktor-faktor apa itu? Faktor kesehatan, kebersihan misalnya, terus faktor kesehatan, kesehatan gigi, kesehatan lidah, kesehatan gusi, kesehatan jaringan lunak di seluruh rongga mulut. Itu memegang peran untuk menyebabkan terjadinya halitosis. Misalnya keadaan tidak bersih, keadaan gigi tidak fit, nah itu menyebabkan halitosis. Nanti akan saya terangkan di belakang penyebab-penyebabnya. Kemudian ada 9% yang merupakan disebabkan oleh karena faktor lain, yaitu faktor-faktor di saluran pernafasan atas, misalnya sinusitis, kemudian infeksi di daerah tonsil, laring, faring gitu, kemudian daerah penyakit-penyakit atau infeksi di daerah paru, misalnya pneumonia, abses paru gitu. Itu juga menyebabkan bau-bau khas yang terendus dari luar. Kemudian penyakit di saluran pencernaan seperti GERD atau reflux, jadi asam lambung naik ke atas, nah, itu juga bisa terendus juga dari luar baunya.
Kemudian faktor-faktor endokrin, hormonal, dan penyakit sistemik seperti misalnya ambil contoh diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasanya khasnya pada pasien penderita diabetes mellitus ini nafasnya berbau seperti aseton atau keton. Jadi dia berbau menyengat begitu. Di samping itu orang-orang diabetes kan juga dia mengalami peradangan, biasanya rentan mengalami peradangan di rongga mulut, sehingga dia juga akan prevalensi atau peluang menjadi halitosis itu semakin besar ya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis, ini bau khas di mulutnya itu seperti bau amonia. Jadi ada macam-macam tipe baunya, tetapi 90% atau bahkan lebih dari penelitian penyebabnya itu berasal dari rongga mulut, dari gigi, dari gusi, dari lidah, dari jaringan lunak di rongga mulut. Itu apabila ada kelainan akan menyebabkan halitosis. Next. Nah, ini penyebabnya kurangnya kebersihan di rongga mulut, adanya infeksi, adanya misalnya tambalan yang nggak bagus di situ, gigi palsu yang misalnya longgar, sehingga kalau longgar kan sisa makanan bisa nyelip-nyelip di situ. Kemudian gigi palsu yang tajam misalnya, gigi palsu yang tajam dia akan mengiritasi, kemudian menyebabkan infeksi. Nah, akhirnya juga bisa menyebabkan halitosis. Kemudian pada pasien yang memakai behel, misalnya harus ekstra, pembersihannya harus lebih ekstra daripada orang yang tidak memakai behel, karena banyak lekuk di alat-alat behelnya itu yang harus ekstra dibersihkan ya kan. Kemudian kondisi mulut kering. Kondisi mulut kering ini kenapa bisa memicu bau mulut atau halitosis? Karena sebenarnya Tuhan menciptakan rongga mulut kita itu sudah beserta dengan sistem self cleansing gitu ya. Jadi air liur kita itu diciptakan salah satunya selain untuk membantu pencernaan, menyiapkan enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam, dia juga mengandung bahan-bahan yang bisa membunuh bakteri. Selain itu dia bisa mengganggu perlekatan bakteri ke gigi. Ya, jadi ketika kondisi mulut kering, akhirnya bakteri akan lebih cepat nempel. Kemudian ketika lebih cepat nempel, dia lebih cepat bereproduksi, memperbanyak diri, akhirnya menyebabkan adanya gas buangan yang menyebabkan halitosis tadi, ya kan. Kemudian sisa makanan tentu saja, sisa makanan atau makanan yang berbau tajam. Makanan yang berbau tajam seperti jengkol, petai, kemudian durian. Tapi kalau yang ini sifatnya sementara. Jadi ketika sudah makan, kita sikat gigi, kita tunggu beberapa saat, proses self cleansing bekerja, dia akan hilang sendiri kan baunya kalau cuma dari makanan. Terus faktor kesehatan lain seperti yang saya sebutkan tadi, masalah kayak penyakit lain kayak diabetes, kemudian penyakit saluran pernafasan atas, penyakit pencernaan, kemudian kondisi psikis. Nah, kondisi psikis ini masuk yang halitosis dikarenakan karena delusional halitosis tadi, pseudo halitosis. Jadi yang tidak mengalami halitosis tapi dia merasa was-was dan terganggu dengan kondisi mulutnya yang dia rasakan berbau tidak sedap gitu. Kemudian cara mengatasinya, meningkatkan kesehatan dan kebersihan gigi dengan cara menyikat gigi menggunakan pasta gigi sehari 2 atau 3 kali setelah makan dan sebelum tidur malam. Kemudian dibantu dengan menggunakan benang gigi. Benang gigi itu untuk membersihkan daerah antar gigi. Jadi ketika daerah antar gigi itu susah dibersihkan pakai sikat, dia harus dibantu dengan flossing atau dental floss benang gigi. Jadi diantaranya gigi diambil, diarahkan keluar. Kemudian yang terakhir jangan lupa ini pembersihan yang bisa dilakukan di rumah untuk mencegah halitosis adalah menyikat lidah. Untuk diketahui bahwa 50% populasi bakteri di rongga mulut ini bermukim di lidah. Karena lidah tersebut bentuk anatomisnya itu ada berupa banyak tonjolan yang dipakai untuk merasakan makanan, untuk merasakan manis, asam, asin. Dia berupa tonjol-tonjolan sehingga dia sangat ideal untuk bakteri tinggal di situ. Ditambah sisa makanan juga nempel di situ. Jadi ketika lidah tidak dibersihkan, dia akan tertumpuk. Biasanya ada terlihat lapisan putih kekuningan atau bahkan ada yang kehitaman begitu. Dia akhirnya akan menyebabkan halitosis.
ketika ada suatu penelitian ketika diambil bakteri-bakterinya, dia lebih banyak ada di 50% banyak terdapat di lidah bagian belakang. Jadi alangkah baiknya sahabat RSHB membersihkan gigi di rumah selain dengan sikat gigi dan pasta gigi, kemudian flossing di antara sisa antara sela-sela gigi, juga melakukan sikat lidah. Sikat lidah ini sudah ada di pasaran, bentuknya seperti itu ya, tongue scraper atau pengerok lidah. Cuman misalnya sahabat RSHB susah mencari seperti itu, bisa pakai sikat gigi, tapi disikat di daerah lidahnya dengan kekuatan yang berbeda dengan ketika kekuatan kita menyikat gigi, karena gigi kan keras ya. Kalau misalnya dengan kekuatan yang sama dengan menyikat gigi, justru nanti bisa jadi luka lidahnya. Kalau luka misalnya jadi sariawan, nah dia bisa menyebabkan halitosis juga gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi. Misalnya sudah bersih, tapi kok masih ada, harus periksa ke dokter gigi untuk diperiksa. Mungkin di dalam situ ada penyakit gigi dan mulut yang tidak dapat diatasi sendiri oleh sahabat RSHB. Jadi mungkin ada tambalannya ternyata patah, atau ternyata tambalannya itu kasar, sehingga ini menyebabkan bakteri akan mudah ngumpul di situ. Mungkin juga pasiennya ada radang gusi, jadi gusinya bengkak. Nah, dia akan memproduksi volatile sulfur compound tadi, gas-gas yang tadi. Kemudian ada sariawan misalnya. Ada sariawan, kemudian ada abses gigi atau pernanahan di gigi. Itu kan harus kita atasi, nggak bisa diatasi sendiri di rumah, tetapi harus mencari pertolongan ke dokter gigi. Yang lubang kita tambal, kemudian yang tambalannya jelek kita bagusin. Kemudian misalnya ada gigi palsu kita lihat. Kadang-kadang sebagian besar yang saya dapatkan di poligigi untuk kasus infeksi, orang-orang yang memakai gigi palsu itu biasanya di bawah gigi palsunya itu ada sisa akar yang belum dicabut, sisa akar busuk. Jadi ketika dia belum dicabut, tertutup gigi palsu, padahal gigi palsu itu sendiri kan bisa buat tempat menempelnya bakteri dan jamur toh. Jadi ketika di situ di bawahnya malah ada sisa akar giginya yang sudah membusuk, itu biasanya tidak akan hanya menyebabkan halitosis, tapi menyebabkan pembengkakan yang sampai besar, sampai terlihat di ekstraoral biasanya gitu. Jadi apabila ada seperti itu, kita bersihkan, kemudian kita cabuti dahulu ini gigi-gigi yang rusak tersebut. Jadi memang ada beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mengatasi halitosis. Jadi harus periksa ke dokter gigi demi meningkatnya kesehatan gigi dan kebersihan gigi. Untuk pasien-pasien yang memakai behel, misalnya ketika dia kontrol ke dokter giginya, biasanya dilepas itu karet sama kawatnya, biasanya nanti akan dibersihkan secara berkala. Kemudian dia harus memakai sikat gigi khusus untuk bisa membersihkan di sela-selanya. Kami dokter gigi akan memberikan edukasi bagaimana cara yang optimal untuk membersihkan gigi-gigi sesuai dengan kondisinya di rongga mulut tersebut. Kemudian next. Nah, ini untuk menghindari mulut kering ya, karena mulut kering itu sebagai penyebab utama juga halitosis. Jadi ketika kita mulut kita kering, kita bisa menghidrasi tubuh kita dengan cukup dengan meminum air putih secara cukup. Kemudian untuk yang kering dikarenakan faktor obat-obatan, misalnya ada beberapa obat-obatan yang dia efek sampingnya seperti obat-obat antidepresan, anti alergi, kemudian obat penenang, itu biasanya mempunyai efek kering di rongga mulut. Nah, tapi obat itu kan nggak mungkin dihentikan. Jadi kita solusinya bisa mengunyah permen karet, karena permen karet ini menstimulir otot-otot pengunyahan kita untuk bergerak, sehingga merangsang kelenjar air liur kita untuk memproduksi lebih banyak. Nah, jadi akhirnya membantu untuk mereduksi atau menurunkan jumlah bakteri di rongga mulut, sehingga ujung-ujungnya nanti untuk mengatasi halitosis juga. Kemudian hindari rokok, kemudian alkohol. Termasuk di sini obat kumur yang mengandung alkohol, dia malah menyebabkan mulut itu kering. Jadi ketika pasien berinisiatif untuk menghilangkan bau mulut dengan obat kumur, cari yang tidak mengandung alkohol begitu. Oke, next. Nah, ini makanan pemicu, tapi ini bersifatnya sementara ya.
seperti bawang putih, jengkol, petai, durian gitu. Oke, selanjutnya. Ya kesimpulannya sebenarnya halitosis ini kan walaupun dianggap sepele, tetapi dia itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang dalam berkehidupan sosial. Karena 90% dari penyebab halitosis ini berasal dari rongga mulut. Biasanya dengan kebersihan mulut ditingkatkan, oral hygiene di dalam rongga mulut itu ditingkatkan, dan apabila ada kelainan di rongga mulut telah diatasi, biasanya peluang keberhasilan halitosis akan hilang adalah lebih besar. Kemudian yang ketiga, karena juga penyebabnya 90% berasal dari rongga mulut, alangkah baiknya kalau periksa rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi misalnya bau mulut tetap stay di situ, kita bisa mencari pemeriksaan dan pengobatan yang menyeluruh, atau kalau diperlukan akan konsul kepada bidang-bidang terkait. Apabila faktor rongga mulut telah disingkirkan dan halitosis tetap berlanjut, mungkin kita akan konsul ke bidang-bidang yang terkait yang lain ya. Oke, segitu saja. Ya, baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah sahabat, itu tadi penjelasan materi terkait dengan halitosis dari Bu Dr. Neken. Nah selanjutnya Bu, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin dari saya juga Bu ya, juga mungkin dari sahabat juga nih. Kalau kita menggunakan obat kumur itu sebetulnya boleh enggak sih? Untuk mengatasi halitosis? Iya, misalkan setelah gosok gigi kan biasanya kita kumur-kumur tuh pakai mouthwash. Apa boleh atau enggak tuh Bu? Sebenarnya boleh saja, jawabannya boleh saja. Karena sebagian besar obat kumur, berbagai merek, berbagai ingredient yang ada di dalamnya, itu intinya dia bisa mengurangi fungsinya, dia akan mengurangi produksi bakteri, mengurangi bakteri di rongga mulut yang menyebabkan beberapa penyakit di rongga mulut seperti mencegah lubang gigi, mencegah peradangan kayak gitu. Sebenarnya bagus aja. Tetapi apakah mouthwash atau obat kumur ini satu-satunya terapi untuk halitosis? Tentu saja tidak. Ada banyak cara Bu ya. Kalau misalnya kondisi rongga mulut kita ternyata banyak kelainan, misalnya ada abses atau ada lubang gigi, tidak akan cukup dengan berkumur-kumur saja tentunya ya kan. Jadi harus lubangnya itu ditambal dulu. Ketika gigi itu abses atau bernanah dan menimbulkan bau tidak sedap, tentu saja diobati dahulu, walaupun bisa dibantu dengan obat kumur, tetapi itu bukan terapi satu-satunya. Misalnya ada kelainan jaringan periodontal, jadi perlu dirawat perionya, kemudian perlu dirawat jaringan periodontalnya. Misalnya ada sariawan, perlu diobati dahulu ya kan. Misalnya ada tambalan yang kasar, itu harus dihaluskan dahulu. Jadi tidak cukup hanya pasrah dengan satu obat kumur begitu. Dan itu pun sifatnya sementara Dok ya? Inggih, soalnya apabila terus-terusan dipakai obat kumur itu kan dia mungkin dia bahannya satu mengandung antibakteri, tetapi kan ada bahan pelarut yang lain. pH-nya juga macam-macam. Jadi kalau beda-beda, pH beda-beda, ingredient beda-beda. Peruntukannya sebenarnya beda-beda, walaupun garis besarnya dia adalah untuk membunuh bakteri. Jadi misalnya dipakai terus-terusan, padahal dia pH-nya misalnya rendah, pH-nya asam, ya jadi dia akan memiliki sifat abrasif toh. Jadi dia akhirnya bisa mengikis permukaan gigi, walaupun mengikisnya ini secara mikroskopik ya, nggak kelihatan mata, tiba-tiba keropos gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya terbentuk pori-pori mikro, terus akhirnya makanan lebih mudah nempel di situ ya kan. Terus ada beberapa obat kumur juga yang bisa menyebabkan warna kecoklatan pada gigi dan lidah, iya. Seperti obat-obat yang mengandung klorheksidin. Klorheksidin itu sangat bagus untuk membunuh kuman-kuman. Dia bagus juga untuk meredakan peradangan. Tetapi ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama, dia akan menyebabkan pewarnaan pada gigi-gigi akhirnya menjadi coklat. Ini. Terus kemudian kayak povidone iodine misalnya. Dia bagus juga, dia mengandung antibakteri, kemudian dia bisa meredakan infeksi dan peradangan, mengurangi pembentukan bakteri di rongga mulut. Tetapi kalau dipakai dalam jangka waktu panjang, dia tidak baik. Dia juga harus diperhatikan bahwa povidone iodine juga
mengakibatkan dalam jangka waktu panjang mengakibatkan gangguan pada fungsi tiroid. Jadi untuk pasien-pasien yang berpeluang untuk atau pasien yang sudah mengalami gangguan tiroid, hipotiroid ataupun hipertiroid, disarankan untuk tidak memakai betadine, povidone iodine. Nah kemudian Bu, kalau waktu yang bagus atau waktu yang tepat untuk kita menyikat gigi itu kapan Bu? Apakah pagi, subuh, atau? Ini seperti yang tadi saya sebutkan sebentar di muka ya, sikat gigi itu bagusnya waktunya. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan waktu menyikat gigi itu frekuensi, kemudian waktunya, kemudian sikatnya kayak apa kan gitu. Jadi frekuensinya itu paling banyak 3 kali, 2-3 kali sehari. Ini waktu yang paling baik itu adalah setelah makan. Dan yang wajibnya itu adalah sebelum tidur malam. Jadi misalnya kalau kita baru bangun pagi Bu ya kita kan halitosis tuh kalau bangun pagi. Walaupun keadaan rongga mulut kita sehat, kita kalau pagi tuh pasti merasa nggak nyaman dengan bau mulut kita. Itu baiknya setelah makan saja, karena itu normal aja kan. Maksudnya ketika kita tidur itu, nah ini kenapa kok kita sikat giginya bagusnya malam sebelum tidur? Karena ketika kita tidur itu kita kan nggak makan, diem ya selama 5-8 jam. Produksi saliva itu akan turun, saliva atau air liur ya, dia akan turun secara drastis, mulut akan kering. Nah sehingga ketika mulut kering, bakteri bereproduksi, berkembang biak kan di situ. Nah, ketika kita tidak menyikat gigi, ditambah lagi dengan sisa-sisa makanan yang tertinggal, maka pada pagi hari akan lebih banyak lagi keburukan-keburukan yang dihasilkan dari perbanyakan bakteri selama kita tidur. Jadi wajib menyikat gigi ketika sebelum tidur malam gitu. Jadi waktu yang paling baik adalah setelah makan. Jadi sisa makanan tuh kan bisa keluar langsung, dia tidak berdiam di rongga mulut kan. Jadi nggak sempat diuraikan sama bakteri untuk menjadi energi dan bakterinya merajalela gitu kan di dalam mulut. Kemudian sama sebelum tidur malam. Jadi frekuensinya tadi 2-3 kali. 3 kali itu lebih paling banyak itu sudah. Kalau terlalu sering nah ini banyak pasien-pasien yang datang ke poli gigi juga biasanya pasien yang dia sangat memperhatikan kesehatan, justru dia sikat gigi lebih sering atau lebih banyak, dikit-dikit habis makan sikat gigi gitu. Nah kalau sikat giginya caranya atau tekniknya tidak bagus atau tidak benar dengan frekuensi yang banyak, bisa kita temukan sering ini banyak terjadi kejadian, jadi terdapat abrasi atau pengikisan enamel gigi, bahkan pengikisannya ini biasanya sampai dalam ke bagian saraf gigi. Jadi yang dirasakan itu sama kayak lubang gigi karena kuman juga, walaupun sebenarnya ini bukan karena aktivitas kuman, karena aktivitas mekanis sikat gigi yang terlalu kencang dan terlalu sering ini. Jadi apabila kita terlalu sering menyikat gigi dengan frekuensi yang lebih banyak, kemudian apalagi caranya salah ya, itu akan menyebabkan kerusakan, giginya jadi terkikis, kemudian gusinya juga terdesak turun. Kalau gigi terdesak turun, ketika ada bakteri masuk ke dalam situ, gusi bisa bengkak. Nah, kalau bengkak, halitosis nantinya. Ini bahaya juga Bu ya kalau kita keseringan gosok gigi. Keseringan dan tekniknya salah. Nah itu perlu diperhatikan sahabat. Jadi frekuensi maksimal dalam satu hari itu 2-3 kali. Dan jangan keseringan. Juga harus diperhatikan bagaimana cara kita menyikat gigi, tekniknya. Setelah makan dan sebelum tidur malam. Sekitar 2 menit lah menyikat gigi itu, dan dibantu dengan benang gigi flossing untuk di sela-sela. Sekarang kan banyak di pasaran yang sudah ada pegangannya, jadi kan nggak susah tuh, ya kan. Jadi setelah habis sikat gigi dibersihkan, kemudian kumur-kumur, jangan lupa lidahnya ya, lidahnya harus disikat juga. Oh iya Dok, kalau untuk pengguna gigi palsu gimana Dok? Apakah ada pasta gigi khusus atau sama aja nih semua produk atau semua merek untuk orang yang menggunakan gigi palsu? Biar nggak halitosis ya. Ini. Kalau kita lagi sikat gigi, gigi palsu yang lepasan atau yang bisa dilepas itu jangan dipakai. Dilepas aja gigi yang ada. Mungkin dia masih punya gigi asli yang ada, itu yang disikat dengan cara seperti yang tadi, 2-3 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur malam.
Tetapi gigi palsunya bisa dibersihkan di bawah air yang mengalir menggunakan sikat. Apakah perlu dikasih pasta gigi juga? Boleh. Kalau bahan pembersih gigi tiruan ini ada sebenarnya. Jadi ketika dibersihkan dalam air yang mengalir, gigi palsu tersebut bisa direndam di bahan khusus untuk perendam gigi palsu. Sudah banyak di pasaran. Nah, bahan ini biasanya gunanya untuk mencegah perlekatan bakteri ke gigi palsu tersebut, mencegah perlekatan jamur. Itu direndamnya berapa lama, Dok? Tergantung merek dan tergantung produknya. Di situ ada anjurannya. Kan tiap-tiap bahan atau merek konsentrasinya beda, jadi instruksinya beda-beda. Nah, tapi biasanya bahan-bahan untuk perendam gigi palsu itu beda dengan bahan pasta gigi. Kenapa? Karena bahan gigi palsu itu kan bukan organik ya, sedangkan gigi kita itu organik. Yang sensitif, terdiri dari jaringan lunak dan jaringan keras kayak gigi. Jadi ketika setelah direndam ini nggak bisa langsung dipakai. Jadi habis direndam di larutan pembersih gigi palsu langsung dipakai, dia akan menimbulkan iritasi di ini. Ditunggu kering juga atau? Jadi dibilas dulu dengan air atau yang pH-nya netral baru dipakai. Soalnya kadang-kadang kebanyakan bahan perendam gigi palsu itu terdiri dari bahannya itu kayak asam sitrat, asam bikarbonat. Jadi dia asam sekali pH-nya. Yang memang tidak diperuntukkan oleh organ-organ kita di rongga mulut. Jadi harus dibilas dulu baru dipakai. Nah, jadi gimana caranya biar dencer atau gigi palsu ini nggak menimbulkan bau ya? Datang dulu ke dokter gigi, kita lihat apakah masih bagus nih, longgar enggak gitu. Kemudian ada sisa gigi busuknya enggak di dalam, ada yang menginfeksi enggak. Kalau misalnya itu sudah bagus, terus kita kasih edukasi pasiennya gimana cara untuk merawat gigi palsu tersebut. Satu lagi, ketika tidur jangan dipakai kalau misalnya gigi palsu yang lepasan, lepas aja Inggi. Gitu sih, supaya orang-orang dengan gigi palsu atau yang memakai gigi palsu ini nggak jadi bau mulut. Itu salah satu caranya. Nah, kemudian juga, Dok, kalau gusi yang bengkak atau dalam peradangan itu apakah juga dapat mengakibatkan bau mulut, Dok? Iya, karena itu kan aktivitas bakteri seperti tadi tuh. Aktivitas bakteri, volatile sulfur komponnya itu kan lagi banyak-banyaknya tuh di nanahnya itu. Jadi otomatis bisa terendus di luar. Kalau penanganan gusi yang bengkak itu gimana sih yang betulnya? Gusinya bengkaknya gimana? Sampai ada nanahnya atau hanya kemerahan sedikit? Kemerahan. Biasanya sering saya alami, Bu. Oh gitu. Kalau misalnya kemerahan sedikit kemerahan gitu, bisa diperiksakan. Mungkin di situ ada karang gigi atau plak. Misalnya plak itu beda ya dengan karang gigi. Kalau plak itu adalah lapisan bakteri yang tipis, dia nggak kelihatan. Kalau karang gigi dia itu termineralisasi, jadi dia keras. Jadi plak aja pun sudah bisa menimbulkan keradangan pada gusi atau gingivitis. Jadi bisa dibantu dengan obat kumur, walaupun nggak boleh terus-terusan ya. Kalau misalnya di situ ternyata ada karang gigi, kita bersihkan karang giginya gitu. Tapi kalau bengkak gusi sudah karena pernanahan atau abses ya, itu harus kita medikasi, mungkin perlu menggunakan antibiotik gitu. Nah, biasanya kan ada juga nih dari sahabat juga mungkin atau dari kawan-kawan kami yang mengunyah permen xylitol, Bu. Apakah itu berdampak, Bu, untuk penanganan halitosis ya? Halitosis. Ya, xylitol itu sebenarnya gula buatan yang sudah dari dahulu banyak sekali penelitiannya. Dia mengurangi bakteri di rongga mulut penyebab gigi karies atau gigi berlubang. Karena sebagaimana kita tahu kan, bakteri itu memfermentasi atau memproduksi gula atau karbohidrat dari sisa-sisa makanan kita. Ketika kita ngunyah xylitol, bakteri penyebab gigi berlubang tadi tuh nggak bisa dia menguraikan xylitol tadi. Ketika xylitol itu mau diuraikan, dia gagal dijadikan energi oleh bakteri sehingga bakterinya mati. Jadi akhirnya penurunan jumlah bakteri di rongga mulut gitu. Jadi bagus karena karies gigi kan atau lubang gigi kan menyebabkan halitosis. Ketika bakterinya itu menurun jumlahnya, kan peluang menjadi halitosis juga semakin kecil kan. Apalagi kalau misalnya xylitolnya itu dalam bentuk permen karet. Jadi sudah ada xylitolnya, kemudian ada mekanisme perangsangan kelenjar air liurnya
sebagai self cleansing rongga mulutnya itu bekerja lebih bagus, ya otomatis dia akan menyebabkan kesehatan gigi dan mulut lebih bagus lah. Tapi kalau sering gimana Bu? Aman? Kalau kita sering mengunyah xylitol itu tadi, misalnya satu hari ada beberapa kali kita gitu ya. Sebenarnya kalau xylitol ini dari beberapa banyak penelitian tuh aman. Dosisnya itu sehari jangan lebih dari 8 gram per hari biasanya gitu. Tapi dianggap relatif aman sih, cuman ada laporan kalau dia dosisnya berlebihan ada menyebabkan diare gitu. Cuman ini yang kita bicarakan xylitolnya yang aman ya, ketika dia dalam bentuk sirup atau dicampur di obat kumur atau dalam bentuk permen karet kan ada bahan lain yang ditambahkan, nggak cuma xylitol aja kan. Nah kita perlu mewaspadai bahan yang lain ini apa gitu, aman nggak dipakai seterusnya gitu. Kalau dari penelitian xylitolnya apabila dosisnya cukup pas sebenarnya aman aja, bahkan untuk ibu hamil dan menyusui. Tetapi ketika dia ditambahkan sebagai produk, nah kan ada bahan lain. Nah bahan lain itu kan yang harus kita waspadai. Jadi yang penting ketika terjadi halitosis, kita lihat dahulu, kita perbaiki dulu di rongga mulut ini ada kelainan apa, ada penyakit apa, itu yang harus kita terapi lebih dahulu. Ketika xylitol mungkin bisa dipakai untuk membantu aja dia meredakan, tapi tidak sebagai terapi halitosis sendiri gitu. Dan sebenarnya kurang bijaksana ya kalau misalnya dipakai terus-terusan sepanjang hari. Apalagi kan kita nggak tahu nih dia ditambahkan bahan apa di permen karet tersebut gitu kan. Kalau xylitolnya aja dari penelitian yang saya tahu memang relatif aman. Tapi xylitol itu mengandung gula tidak, Dok? Xylitol itu rendah gula, dia indeks glikemiknya dia jauh lebih rendah daripada gula pasir. Kalau nggak salah gula pasir itu 100, xylitol itu 7. Perbandingannya sekitar itu kalau saya lihat. Baik Dok, juga ini apa namanya, seumpama kalau kita dalam kondisi yang sudah gosok gigi, sudah makan permen karet, kemudian juga sudah pakai obat kumur, tapi bau mulut ini tidak mau hilang Dok, itu kira-kira apa kondisi yang terjadi dan seperti apa penanganan lebih lanjutnya Dok? Iya, berarti kalau misalnya pembersihan di rumah yang dilakukan sendiri di rumah sudah optimal, coba cek ke dokter gigi. Mungkin di situ ada kelainan-kelainan yang tadi saya bilang, misalnya tadi yang saya sebutkan gangguan jaringan gusi misalnya. Kemudian gigi berlubang, mungkin ada gigi berlubang, walaupun dibersihkan sebersih apapun, kalau nggak ditutup, nggak ditambal, dia bisa menyebabkan bengkak, produksi gas-gas yang menyebabkan halitosis itu tetap berlanjut ya kan. Jadi datang ke dokter gigi untuk diketahui kelainan apa yang terjadi di rongga mulut untuk dicarikan solusinya. Dicarikan pemecahannya, gigi yang busuk dicabut misalnya, yang lubang ditambal, karang gigi dibersihkan gitu kan, misalnya ada sariawan diobatin gitu-gitu. Jadi itu dahulu. Jadi ada banyak faktor ya Dok ya. Itu kalau misalnya halitosis yang memang ada, tapi bisa jadi banyak juga datang ke poligigi ini yang giginya bagus, fit, sehat, tapi dia mengeluhkan bau mulut. Ternyata biasanya kan kita hafal, pasien datang kan biasanya tembus ke masker baunya, ini nggak ada bau apa-apa ya. Mungkin kita bisa curiga ini adalah halitosis pseudo atau halitosis semu yang sebenarnya nggak ada halitosisnya itu. Jadi memang perlu bantuan tenaga medis di sini, biasanya dokter gigi. Ya. Nah kemudian ini ada juga pertanyaan datangnya dari sahabat. Bisakah pengobatan halitosis itu di RSUD Hasan Basri Dok, dan apakah ini ditanggung BPJS atau tidak? Oh iya, silahkan datang sahabat Rumah Sakit Hasan Basri, silahkan datang. Misalnya ada kasus seperti tadi, misalnya pembersihan gigi sudah optimal di rumah, tapi kok masih bau, ayo silahkan datang ke Poligigi Rumah Sakit Hasan Basri. Untuk kita lihat kelainan apa yang ada di rongga mulut, kita perbaiki. Seperti misalnya kalau ada gigi busuk kita cabut, itu ditanggung BPJS. Kemudian misalnya ada gigi berlubang ditambal, ini juga di cover sama BPJS. Juga pengobatan-pengobatan, beberapa pengobatan periodontal dan sariawan. Apalagi di Rumah Sakit Hasan Basri kan ada spesialis perio dan spesialis penyakit mulut nih. Jadi pemeriksaannya akan tentunya lebih mendalam di
pada kelainan-kelainan periodontal atau pada kelainan-kelainan penyakit di rongga jaringan lunak rongga mulut oleh dokter spesialis penyakit mulut. Jadi ketika halitosis menetap, monggo silahkan datang ke Rumah Sakit Hasan Basri. Beberapa basic perawatan gigi ditanggung BPJS. Baik dok, juga sahabat RSHB, tibalah kita di penghujung acara kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Neken yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi di program Dokter Menjawab kali ini, Bu ya. Juga kami ingatkan untuk sahabat RSHB, jangan lupa tuliskan komentar ataupun juga kesimpulan terkait dengan materi hari ini. Kami tunggu paling lambat 7 hari sejak acara ini ataupun program ini ditayangkan. Dan nantinya bagi sahabat yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Baik sahabat RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Gigi Neken untuk menyampaikan closing statement-nya, Bu, terkait dengan kesimpulan ataupun terkait dengan materi kita hari ini. Oh, iya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah halitosis itu tidak bisa diremehkan karena dia mengganggu kualitas hidup seseorang dalam berkehidupan sosial. Karena 90% penyebab halitosis atau bau mulut ini berasal dari gigi. Biasanya dengan pembersihan sendiri di rumah yang optimal, dengan sikat gigi, dengan pasta gigi, memakai pasta gigi 2-3 kali sehari, setelah makan dan sebelum tidur, kemudian dilakukan ditambah dengan flossing atau memakai benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, kemudian menyikat lidah, bisa dibantu dengan obat kumur. Nah, itu akan menyebabkan kebersihan gigi dan mulut ini menjadi lebih optimal sehingga peluang terjadinya halitosis menjadi mengecil atau misalnya sudah terjadi halitosis dia akan bisa sembuh ya kan, karena sebagian besar penyebabnya kan berasal dari rongga mulut. Tetapi apabila ternyata keluhan halitosis atau bau mulut ini tetap berlanjut dengan metode pembersihan di rumah yang optimal, silahkan sahabat RSHB datang ke Poli Gigi Rumah Sakit Hasan Basri untuk kemungkinan kita misalnya halitosis menetap, kemungkinan ada kelainan di rongga mulut. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan serta perawatan yang lebih menyeluruh terhadap kelainan di rongga mulut tersebut, baik di gigi maupun di jaringan lunak rongga mulut tersebut gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa walaupun misalnya halitosis telah hilang, baiknya kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Jadi untuk memaintenance atau menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut secara keseluruhan untuk menghindarkan dari halitosis serta penyakit-penyakit gigi dan mulut lainnya. Begitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Dan juga untuk sahabat RSHB, jangan lupa untuk selalu mengikuti dan juga memfollow akun resmi, akun media sosial kami, baik itu di Instagram @RSUD Hasan Basri HSS, juga di Facebook kami di RSUD Hasan Basri HSS. Juga jangan lupa kunjungi website kami di rsudhasanbasri.com untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan, juga terkait dengan informasi terkini di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Alfi Syahrin dan juga Ibu Dr. Gigi Neken Prasetya Ningtyas, spesialis penyakit mulut. Mohon pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.